Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan mencoba untuk mengulas kembali salah satu materi dari pendidikan agama Islam, yaitu fikih. Di sini saya belum bisa menjabarkan ilmu fikih secara rinci, namun materi yang akan saya paparkan lebih cocok untuk disebut dengan pengenalan ilmu fikih. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke materi. Let's do it. Pengertian fikih. Fikih dalam bahasa artinya paham, sedangkan fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan perilaku. Dan lebih jelasnya, fikih adalah ilmu yang membahas seputar hukum dalam Islam, seperti hukum sholat, hukum puasa, apakah yang dilakukan itu wajib atau sunnah, dan lain-lain. Dalil Quran, hadis, dan ijma' yang memiliki makna tentang fikih seperti dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha," yang artinya, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Dengan tafsiran ayat, maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan yang disampaikan kepada Nabi mereka, bahwasanya yang disampaikan itu sudah jelas benar. Mengapa pertanyaan disertai keheranan melihat kebodohan mereka yang amat sangat? Dan ungkapan hampir-hampir tidak memahami lebih berat lagi daripada tidak memahaminya sama sekali. Kemudian di dalam hadis Muslim nomor 1437 berisi, Rasulullah SAW yaqul, "Inna tura salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda akan kepemahamannya. Landasan dalam ilmu fikih yang pertama adalah Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejatinya telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai lentera kehidupan bagi seluruh umat manusia dari zaman kegelapan dan ketidaktahuan menuju zaman yang terang dan berilmu. Kitab suci Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat Islam karena berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan perintah, larangan, dan pengetahuan untuk difahami oleh manusia. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama untuk dirujuk. Dengan artian, apabila umat Islam mendapatkan suatu permasalahan, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah kembali kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran untuk mencari hukum dari permasalahan tersebut. Yang kedua adalah hadis atau as-sunnah. Hadis atau as-sunnah merupakan sumber kedua dalam referensi hukum Islam. Dan arti as-sunnah adalah semua hal yang bersumber dan berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, al-qaul, perbuatan, al-fi'al, dan persetujuan. Contoh dalam perkataan Nabi SAW dalam kitab Bukhari nomor 46, Rasulullah bersabda, An-Nabi SAW qala, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr." Mencela sesama muslim adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Jelasnya jika kita menghina atau mencela sesama muslim, maka itu adalah kefasikan. Dan bila kita membunuh sesama muslim, maka itu adalah kekufuran. Contoh perbuatan Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya nomor 635, Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam an Ibrahim an Al-Aswad qala sa'altu Aisyah ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baitihi qalat
kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmat ahli fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Bahwa Aisyah pernah ditanya apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Aisyah pun menjawab, beliau membantu keluarganya. Kemudian bila datang waktu sholat, beliau keluar untuk menunaikannya. Artinya sudah jelas bahwa ibadah sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan, meskipun sedang membantu keluarga ataupun saudara. Contoh persetujuan atau isyarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 1267. Ra'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atain, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salatu subhi rak'atani, faqala rajul inni lam akun sallaitu rak'ataini allataini qablahuma fa sallaituhuma al-an. Fasaqata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Maka Nabi pun berkata kepadanya, sholat subuh itu 2 rakaat? Orang tersebut menjawab, sesungguhnya saya belum sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka saya kerjakan sekarang. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Maka diamnya beliau berarti menyetujui diisyaratkannya atau disyariatkannya sholat sunnah qabliyah subuh tersebut setelah sholat subuh bagi yang belum menunaikannya. Hal tersebut merupakan salah satu isyarat Nabi dalam menerima tanggapan seseorang. Kembali lagi kepada as-sunnah. As-sunnah merupakan sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. As-sunnah merupakan penjelas sekaligus sumber referensi hukum Islam yang wajib bersumber dari Nabi SAW dan dengan syarat harus bersanad sahih. Lebih jelasnya as-sunnah atau hadis Nabi SAW berkedudukan sebagai penjelas dari isi Al-Quran dan mempermudah bagi umat muslim di berbagai penjuru dalam memahaminya. Seperti contoh yaitu sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari nomor 628. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma'. Ijma' atau biasa dikenal dengan ijma' ulama merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Secara bahasa, ijma' adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Sementara menurut istilah, ijma' adalah kesepakatan bersama seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Nabi Muhammad SAW dengan tujuan dan harapan agar solusi dari jumlah masalah yang berkaitan dengan agama itu dapat terselesaikan. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian, wahai umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW pun bersabda, Rasulullah SAW yaqulu, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam." Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu atau bersepakat di atas kesesatan. Apabila kalian melihat perselisihan, maka kalian harus berada di sawadul a'zam atau kelompok yang berbanyak. Maksudnya yang sesuai sunnah. Hadis Sunan Ibn Majah nomor 3940. Dilakukan ijma' bukanlah tanpa syarat, tapi dengan beberapa ketentuan, yakni masalah yang diselidiki itu tidak terdapat penjelasannya secara detail di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan syarat lainnya ialah harus tetap di jalur Al-Quran dan hadis, yaitu tidak ada sifat penyimpangan di dalamnya. Contoh di dalam ijma' diantaranya upaya pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kedua, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah
menggantikan Rasulullah SAW. Ketiga, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum. Yang kedua, setelah Al-Quran. Segenap mujtahid bahkan umat Islam seluruh dunia sepakat menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum agama Islam. Sumber keempat adalah qiyas. Secara etimologi, qiyas berarti qadar dengan artian mengukur dan membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Menurut istilah ahli usul ialah menghubungkan hukum suatu pekerjaan kepada yang lain. Karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama, yang menyebabkan hukumnya pun juga sama. Dan dijelaskan kembali oleh Sulaiman Abdullah terkait istilah dari ahli usul fikih, yaitu qiyas adalah mempersamakan satu peristiwa hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh nas dengan peristiwa hukum yang ditentukan oleh nas, bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan oleh nas. Contohnya seperti perkara pelarangan minuman keras. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hukum tentang pelarangan minuman keras dalam hal itu disebutkan jenis minumannya itu adalah minuman khamr yang memiliki kandungan berupa anggur di dalamnya dan dapat memabukkan dan juga dapat menghilangkan kesadaran. Kemudian kita masuk kepada masalah inti, yaitu apabila kita menemukan jenis minuman selain khamr dan tapi dia itu dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran bagi peminumnya, maka dihukumi haram juga. Kenapa? Sebagaimana hasil qiyas dari khamr, karena alasan sama-sama menyebabkan mabuk dan sama-sama menghilangkan kesadaran. Dan itulah dari 4 sumber hukum Islam yang dapat dirujuk atau dijadikan sebagai referensi dalam mempelajari atau memahami hukum-hukum Islam di dalam pelajaran fikih. Kemudian, pada keseharian umat Islam selalu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika melaksanakan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Ibadah wajib itu seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat berjamaah, puasa di bulan Ramadan, dan lain-lain. Sedangkan ibadah sunnah seperti sholat qabliyah dan ba'diyah, puasa tasyu'ah atau asyura, dan lain sebagainya. Maka dengan itu semua, studi fikih merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Dikarenakan eksistensinya sebagai ilmu yang patut untuk dipahami oleh umat Islam. Namun, apabila terlalu berat untuk diterima oleh umat Islam umumnya dan para mu'alaf pada khususnya, maka cukup dengan mengetahui dasar-dasar ilmu fikih tersebut. Kenapa? Dengan harapan agar pengetahuan umat Islam dapat berkembang dan dapat dengan tenang dan yakin dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal tersebut, di sini saya mencoba merangkum beberapa hal yang wajib untuk dipelajari dasar-dasarnya oleh rekan se-Islam dan seiman. Seperti pertama, sholat 5 waktu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, menunaikan zakat tepat pada waktunya. Keempat, melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi dasar-dasar ilmu fikih yang dapat dipelajari selain rangkuman dari yang saya sebutkan. Dengan adanya dasar-dasar pemahaman akan hukum Islam,
maka hidup dalam beragama tidak akan terisi dengan ketidaktahuan atau kebodohan, karena semua itu dapat dipelajari dalam ilmu fikih. Ilmu yang sangat berguna untuk dipelajari oleh segenap umat Islam, dan hikmah keberadaan ilmu fikih itu sendiri dalam kehidupan kita itu adalah sebagai pembimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan landasan ilmu fikih yang berpusat pada dalil naqli, yaitu Al-Quran dan hadis, dan dalil aqli, yaitu ijma' para ulama. Kesimpulan dari semua materi yang telah disebutkan, ilmu fikih berjalan dalam paham ilmu pengetahuan. Dengan jalan memahami segala bentuk hukum, maka akan mengantarkan kita pada jalan kebenaran dalam beribadah. Dengan bersumber kuat pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', umat Islam akan semakin berilmu dalam beribadah sehari-harinya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan bila terdapat tutur kata atau kalimat yang keliru atau salah, saya mohon khilaf dan saya mohon maaf. Dengan ini saya akhiri dengan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.